Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wartin, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, di mana saya akan mempresentasikan terkait materi teori belajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada materinya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan dan bagaimana konsep dasarnya. Terutama kita akan membahas terkait konsep dasar psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan itu merupakan landasan penting bagi siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan, terkhususnya para pendidik. Mengapa? Karena psikologi pendidikan tidak hanya menjelaskan bagaimana individu belajar, tetapi juga menjembatani pemahaman terkait proses pembelajaran dalam faktor-faktor psikologi yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, peran psikologi pendidikan menjadi krusial untuk menciptakan strategi belajar yang lebih terarah. Jadi, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dalam konteks pendidikan. Kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas pada tugas kali ini, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran, kedua, karakteristik belajar psikologi pendidikan, ketiga, terjadinya perubahan perilaku, keempat, belajar personalisasi, diferensiasi, dan individualisasi, dan terakhir, teori belajar dan pembelajaran. Kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep dasar belajar dan pembelajaran. Dapat kita pahami sebagai suatu proses perubahan perilaku yang relatif menetap yang terjadi melalui proses pengamatan dan pengalaman, melainkan juga pembentukan pengetahuan dan keterampilan memecah masalah. Yang kedua itu karakteristik belajar dalam psikologi pendidikan. Belajar menghasilkan dalam diri setiap individu dengan perubahan tersebut mempunyai nilai positif bagi dirinya. Materi ketiga yang akan kita bahas yaitu terjadinya perubahan perilaku. Perubahan perilaku belajar dapat ditandai munculnya perubahan tingkah laku yang dapat diamati seperti psikomotorik maupun yang bersifat internal, kognitif, dan efektif. Perubahan psikomotorik misalnya kemampuan murid menulis laporan, menggunakan alat laboratorium, dan mainkan alat instrumen. Sedangkan kognitif yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan perubahan perilaku afektif maupun mencakup tumbuhnya apresiatif dan empati. Materi keempat yaitu belajar personalisasi, diferensiasi, dan individualisasi. Ketiga istilah ini memiliki kesamaan namun juga perbedaan dalam konsep dan hakikatnya. Yang pertama yaitu belajar diferensiasi, merupakan pendekatan pedagogik dalam strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Konsep pembelajaran ini berupaya memenuhi kebutuhan beragam setiap murid dalam suatu kelas. Yang kedua itu belajar personalisasi. Pendekatan ini menyesuaikan dengan keunikan setiap murid. Ini berarti menumbuhkan apa yang mereka kuasai, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang menarik minat mereka. Yang ketiga itu belajar individualisasi, di mana kecepatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan setiap murid. Bisa dibilang jika diferensiasi berfokus pada bagaimana murid belajar, maka individualisasi berfokus pada kapan murid belajar. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir yaitu teori belajar dan pembelajaran. Ada 4 teori yang akan kita bahas, yaitu yang pertama behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga konstruktivisme, dan yang keempat humanisme. Pertama itu behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh pemikiran beberapa tokoh seperti J.B. Watson, I. Pavlov, Hendrik, dan B.F. Skinner. Behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana perilaku tersebut dibentuk oleh rangsangan dan konsekuensi lingkungan. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori ini dikembangkan oleh pemikiran Jean Piaget dan Noam Chomsky. Teori ini menekankan peran proses mental dan representasi dalam proses belajar. Pandangan kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar.
dan menjadi antitesa dari pandangan behavioristik yang melihat proses belajar sebagai hubungan stimulasi respon. Yang ketiga itu konstruktivisme. Teori belajar ini berfokus pada pembelajaran sebagai proses aktif yang bersifat pribadi dan individual bagi setiap murid. Yang terakhir itu teori humanisme. Teori ini dicetuskan oleh Carl Rogers, Abraham Maslow, dan James F.T. Bugental. Teori ini menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi, aktualisasi diri, dan pengembangan. Pendekatan humanistik menganggap pembelajaran sebagai proses untuk mencapai potensi diri dan berfokus pada aspek emosional dan efektif dalam belajar. Sekian materi psikologi pendidikan terkait teori belajar dan pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.